Iya nggak kosong. Tapi dulu saya sempat diprotes Pak. Diprotes pada saat waktu 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 itu saya masih berstatus juri resmi Hakim. Ya, ya. Karena kita sering buat labber ya kan, buat labber ada anatominya, kemudian ada agility-nya, kita combine, kita gabung itu. Saya sempat diprotes. Padahal maksud saya kan dari labber itu kita mencari bibit untuk kita arahkan ke shoot. Ya. Untuk Setuju nggak? pembibitan ya Batu ya, untuk cari pemain-pemain baru ya kan. Betul. Tapi saya diprotes. Saya nggak habis pikir. Sedangkan sertifikasi juri saya tidak dipakai sama sekali gitu. Saya tahu waktu itu yang betul-betul ikut tes. Kan saya sempat dampingi itu Ya. ikut tes apa segala macam seleksi juri. Ya. Saya tahu persis itu memang Pak Dari yang memang lulus. Kalau saya melihat itu nuansanya lebih ke politis, ya, politis dalam konteks organisasi. Ya. Nah, padahal sebenarnya di dalam labber di situlah kita sebenarnya bisa melihat. Jangan dilihat ya juri performance ini. Ya. Tapi kita lihat Edukasi ya. kapasitasnya, kapasitas dalam arti ini, kemampuan dia, personalnya, ya. Dan di situ bukan ajang resmi. Iya. Kadang banyak orang lupa, orang yang bermain stambung belum tentu semua lahir langsung bermain stambung. Betul. Banyak juga yang berawal Coba dari dulu. stambung. Iya. Ini yang nggak ada, Pak. Ya. Jadi kalau kita bawa ke situ semua, oke, nggak apa-apa. Tetapi ada konsekuensi, gitu loh. Ya itu yang saya nggak habis pikir memang. Kalau misalkan kita mengundang, ya sama lah kayak contohnya kayak gini, Pak. Saya undang temen misalnya dari Ceko, pemain Iko, Ya. ya kan? Internasional. Internasional. Ya. Terus dia datang ke sini belajar, ngasih tahu teman-teman, belum tentu semua anjingnya sambung. Betul. Masalah dia di mana? Ya, tapi mungkin ada anjing sambung, ada non sambung. Ya kita carikan ilmunya, Ya. bukan anjingnya. Dengan dia udah menguasai ilmu, mungkin ada ketertarikan. Saya beli yang sambung. Ya kalau nggak gitu kita mau siapa? Sekarang misalnya juri nggak resmi, ya anggaplah mungkin Juri nggak lulus, resmi, ilmunya dari mana Pak? ilmu dari mana? Lulusnya mungkin belum tentu melalui fase-fase itu. Iya, Kalau saya iya, lihat betul, pada hari betul, dulu betul. sama tante kan memang fase saya ikut dampingi kok Iya. waktu di Surabaya, tapi kan Surabaya. passion saya tidak di Iya. ini kan. Saya ikut dampingi, maka saya tahu betul ini orang yang betul-betul senang melalui seleksi itu. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya ilmunya, Iya. bukan kapasitas dia sebagai ini sebagai itu. Itu lain konteks kalau menurut saya. Nah, kalau ilmunya kita transfer, kita namanya lah orang belajar kan. Iya. Mau anjingnya apa tuh urusan lain, gitu loh. Ya jelas dong yang non sambung nggak bakal bisa main show, kan dia non sambung otomatis kalau dia mau main show harus beli anjing sambung. Iya. Kan logikanya sederhana begitu. Tetapi di dalam labber yang kita carikan transfer knowledge. Oh yang benar ini, yang benar ini. Sama kayak saya sekarang, saya nggak pernah mau komentar tentang anatomi, walaupun saya tahu Ya. kapasitas saya tidak di situ. Dan saya akui Pak Darin, Om Darin sama Tante misalnya lebih tahu anatomi. Karena memang lebih khusus mempelajari. Tapi kalau diskusi tentang pelatihan saya ladeni. Mau anjingnya apa saja. Itu. Dulu pun Pak, jujur ya saya pun juga sempat mendapat sokan. Ya ada yang nggak boleh latih anak pitbull. Ya ini pitbull. Ya. Banyak yang komplain, wah Apa yang salah? apa yang salah? Saya sama teman-teman pitbull saya kasih tahu, saya ada latihan anjing pitbull di rumah. Kemarin lebih parah lagi Pak, anjing pitbull hasil rasio yang saya latih. Kalau ini nanti ditonton mereka bisa komen Pak. Ya. Dan ini karyanya. Jadi pelatihan itu bukan hanya untuk anjing yang sambung, Ya. tapi semua Pak, mau anjing mau apa. Kita dalam konteks bicara pelatihan. Tapi kalau saya bicara dalam konteks yang akan ujian IGP, ya ada syaratnya Betul, dong. harus resmi. Nggak bisa seperti anjing jalanan saya latih terus ikut ujian ya nggak bisa. Agility juga begitu. Kalau kita mau ikut agility versinya versi misalnya, ya ada syarat-syaratnya. Anjing apa yang boleh ikut kan? Nah tapi kalau dia misalnya agility bikin dog show bikin dog sport hanya untuk kumpul-kumpul mereka,
mau anjingnya cuma apa sih? Umpamanya Bat bikin Bali Aja Meeting, Iya, bikin acara silakan. Itu perusahaan dia. Tapi kalau kita bisa mau main yang resmi, yang diadakan oleh tim, ya syaratnya harus sambung. Segmennya udah beda. Tapi kita sebagai seorang pelatih, masa kita harus latih anjing yang ini aja? Terlalu munafik seorang pelatih kalau bicara begitu. Ya, betul. Seorang pelatih namanya juga pelatih anjing, nggak ada pelatih anjing sambung kan? Atau pelatih anjing yang sambung itu nggak ada, yang ada pelatih anjing. Titik. Sekarang tinggal segmen. Nah di sini yang makanya saya bilang ini politisi yang hal begitu itu mungkin karena kepentingan orang pribadi, kemudian semuanya dicampur aduk. Jadi konsepnya menurut saya itu nggak tepat. Dalam konteks transfer knowledge, mungkin kepada orang yang tidak punya anjing pun bisa saja itu terjadi kan, karena dia pengen belajar, pengen tahu. Ya, karena saya selalu setiap mencuri takbir itu, saya tidak hanya memilih anjing ini nih juara 1, juara 2, juara 3, tidak lagi. Jadi saya jelaskan Ya. anjing ini kenapa dapat Ya. 3, anjing ini kenapa tidak masuk hitungan, karena begini, karena begini. Menurut standarnya begini yang seharusnya. Jadi saya edukasi lah gitu. Jadi ilmu itu, transfer knowledge itu Iya tepat, sih. gitu loh. Sekarang Pak, misalnya dipermasalahkan karena kita menjuri di acara yang tidak resmi. Iya emang nggak resmi, kita ngundang bukan sebagai juri tim Ya. kok. Undang sebagai pribadi yang kami anggap tahu ya. Selesai sampai di situ. Sekarang kalau dipermasalahkan apa anjingnya misalnya, harusnya yang sambung karena standar packing yang sambung. Oke dalam konteks dog show, tapi dalam konteks di luar dog show kita nggak bisa Sama saja itu. mau anjingnya non sambung, mau anjingnya sambung, kalau sudah pengen belajar, ya kita belajar di situ. Bahkan yang tidak punya anjing loh, Ya. kita mau salahkan di mana dia? Misalnya dia cuma datang, cuma pengen tahu doang, dia nggak bawa anjing. Terus yang kita salahkan apanya? Anjing aja dia nggak bawa. Nah ini yang kadang ini saya sering heran itu yang berkomentar itu betul-betul pemain aja. Ada cuma komentator. Kalau dia betul-betul menjiwai ya dunia peranjingan, tahu rasanya bagaimana membangun komunitas yang besar ya, dia pasti mereka paham. Dan komentator selalu lebih pintar dari Ya, pemain. mungkin begitu Pak. Dan kadang yang saya nggak habis pikir jadi ketika orang menghitung sebuah komunitas, di situ tuh lupa komunitas itu kan sekedar komunitas, bukan beriklan. Ya, ini kadang juga dicampur aduk. Oke, makanya saya selalu batasannya itu Pak. Ibaratkan gini, kita bikin klub motor nih, atau komunitas motor. Oke, nah, sekarang saya punya motor apa? Motor buat rutinitas rumahan saja. Pak Karim punya motor sport. Kemudian Anda punya motor trail. Ketika mereka berkompetisi, nggak mungkin dong saya bawa motor rumahan saya untuk kompetisi Ya. di race-nya Pak Daden. Atau saya ikut berkompetisi di motor off-road Ya. atau trailnya teman, nggak mungkin. Nggak dong. mungkin. Motor Pak Daden pun belum tentu bisa ikut off-road di situ. Yang off-road belum tentu bisa ikut di situ. Ya, betul. Tapi ketika kita bicara motor, ini semuanya. Kumpul. Ya, perkara pilihan mereka, urusan mereka, bukan urusan kita kan? Itu. Tapi kalau kita kemudian mengeksklusifkan diri, oh saya cuma motor sport saja, ya silakan gitu loh. Tetapi kita tidak dalam ruang itu. Karena kalau kita seperti itu, sampai kapanpun tidak akan balik. Mengapa kita nih Pak Tim, saya Pak Tu sama teman-teman Pak Cok, satu lagi itu kalau saya tangkap seolah-olah kita jadi ngomong Pak Tu Ya itulah. Kalau saya sih melihat itu hanya sudut pandang yang berbeda, yang tidak paham, hobi Ya. dijadiin politik. Iya, yang tidak paham aja. Kalau saya bilang itu mereka belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Dan budaya itu pun kan sebenarnya Pak dari pertama ada kita itu waktu zaman itu untuk Ya. saya berkali-kali berkali konsepnya seperti yang kita biasa ada. Mau anjing yang non sambung ikut anjing itu disupport. Ya. Tapi dia sudah kasih juga bahwa yang dipilih itu anjing yang sambung. Makanya di situ kita selalu berdiskusi anjing itu sambung atau enggak. Saya ingat Pak almarhum Pak Suntono. Ya langsung dong. Pak
Pak Suntono ya. Awal dulu Kapolda Kapak pertama kali kita adakan agility dulu belum diakomodir Pepkim waktu itu. Jadi hanya Bali melalui BAT bikin agility di lapangan Bali. Dari situ udah dilihat, wah ini bagus. Cuman dengan rule yang berbeda, ya, yang kita mampu aja lah kan dulu kita belum punya basic pelatihan yang bagus juga. Akhirnya diakomodir oleh Pepkim. Pak Suntono sangat tertarik nih Pak. Iya. Nah ini patut dikembangkan. Padahal pada saat itu mungkin hampir semua anjing yang belum sabun yang main agility. Iya, rata-rata. Dulu mereka punya anjing karakter bagus Pak, mau dibawa kemana? Kita belum tahu info, belum tahu yang lain-lain. Udah kita mainkan agility yang kita anggap ringan lah waktu itu. Buat latihnya sederhana. Padahal waktu itu kita melatihnya otodidak. Dan pada kompetisi pertama itu saya yakin itu semua anjing belum sambung. Saya yakin saya itu nggak ada anjing sambung. Nggak ada Pak zaman itu. Tapi itulah cikal bakal agility. Nah kemudian dari situ diakomodir oleh Pepkim, mulai orang berpikir. Berarti Pak Bali Agility duluan itu bikin dari KAI pun duluan. KAI belum ada. Pepkim belum ada agility Pak? Belum. Jadi setelah acara itu baru kemudian Pepkim mengakomodir. Itu menjadi sebuah kompetisi. Biasanya kalau zaman dulu kita selalu digandeng. Ada dog show, pasti ada agility-nya. Jadi agility ini nggak pernah dapat hitungan mau sambung atau enggak. Yang penting ada agility untuk meramaikan event itu. Ya. Jadi biasanya orang lebih tertarik nonton di situ zaman dulu. Ya. Nah ini kelamaan kemudian bergeser opininya ini gitu loh. Mereka lupa sejarahnya itu seperti apa. Nah maka terakhir pun waktu KAI terbentuk waktu itu kan kita juga di situ. Di situ pun kita sudah buat 2 segmen yang sempat juga mengalami penentangan dari teman-teman. Seolah-olah kita mengutamakan yang sabun nol. Jadi kita buat 2 ajang, yang sabun dan non sabun, agar tidak menghilangkan itu. Karena menurut saya ini 2 hal yang bukan equal perbandingan itu beda. Di dog sport yang kita tekankan pertama kan adalah kemampuan orang untuk mengerti. Perkara anjingnya sambung atau enggak itu bisa. Kalau dia mau ikut ke sini punya logbook ya dia harus sambung. Tapi kalau dia sebatas itu dia merasa puas ya ayo yang penting kan Amin. Betul. Daripada ada 2 ekor yang main batu ya. Orientasi kita dulu kan yang penting rame puas. Iya. Bukan untungnya berapa tapi ramenya dulu. Karena keramaian itu kepuasan kita gitu. Nah dari situ kan kadang orang wah anjing kita mandi bagus juga ya dilatih aja jadi kita mandi. Akhirnya tahu kita mandi sabun dan yang sambung. Begitu juga anjing lain pun anjing golden cakep ternyata ada yang sambung, sama dia yang sambung dia tampaknya lebih bagus. Kita semua berawal dari situ. Nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung. Karena saya sendiri juga mengawalinya seperti itu. Dulu saya latih anjing di taman yang non sambung juga awalnya. Mungkin masa zaman itu kan pemuliabiakan pun belum digaungkan tahun itu. Belum pemuliabiakan itu digaungkan. Saya pertama kali anjing di taman ini diakui sebagai sumber daya genetik Bali oleh berbarengan dengan sapi Bali. Oh ya saya cerita itu pertama kali dia diakui sebagai sumber daya genetik Bali. Tahun kalau nggak salah itu ya tahun antara tahun 2011 kalau nggak salah ya saya ingat 11 atau 12 antara itu lah baru diakui sebagai sumber daya genetik. Tapi yang namanya Sambung F0 F1 itu sudah berjalan dari tahun 2008. Kita sempat bikin acara juga di Bali yang untuk pengakuan anjing hitamadi sebagai anjing anjing ras. Nah, mulai kan terus kemudian mulai kita bikin acara untuk apa itu namanya sertifikasi Asian Kennel Union AKU. Oh ya, ya, Asia. Betul Asia. Dia nggak tahu kita ceritanya. Ya. Kayak apa? Itu kan kita yang mobil Pak Dari nabrak kacanya pecah itu saya ingat tuh yang di Bali itu. Ya.
Yang hujan-hujanan mana ada orang ngurus mobil Fordnya. yang lapangannya becek sampai 30 cm Betul. airnya. Nah, Besoknya main hujan-hujanan ya, Mas. nah itu nggak ada yang merhatikan kayak gitu. Tapi kalau sekarang banyak orang, wah ini berkat saya ini. Saya berhenti main anjing gara-gara capek dengan hobi yang dipolitisasi. Itu yang Situ hobi itu kita cari senang, ya, Pak. ya. Itu saya nggak bisa bilang ini esensi itu tidak dapat. Saya berikan Allah. Saya sempat break sebentar, tapi saya masih pelihara anjing. Ya. Karena saya nggak aktif, Pak. Hampir 2 tahun. Tahun 2000, kalau nggak salah ya, 2018 sampai 2020. 2020 saya pernah belajar lagi. Dari anjing. Saya takut, Pak, tuh. Takutnya apa? 15-an lagi. Biasanya kan pada saat kita udah berhenti terus mulai lagi, gilanya bisa 2 kali lipat. Iya sih, saya juga ngerasain kayak gitu. Awalnya saya kayak kemarin pengen, ya udah saya dulu. karena 2 ekor aja. Oke, ya. GSD 1, Gelian 1 cukup. Kayaknya itu anjingnya pas buat Ternyata bisa ada yang kurang. akhirnya ketarik lagi, ambil lagi. Sekarang Sekarang udah banyak banget. Nah, Itu udah naik. GSD sama bagian aja. GSD ini berapa? GSD-nya ada 1, 2, bagian 2. Dan saya udah Booking semua. Walking semua. Nah, dandang itu udah bahaya tuh, Pak. Bisa nambah terus aja. Maka saya waktu untuk melatih sekarang juga sudah mulai ada. Saya nggak bisa latih yang full time kayak dulu. Saya coba beralih dari anjing ke kucing. Sampai sekarang pun saya ada sekitar 6 indukan kucing. Tapi feel-nya nggak dapet, Pak, tuh. Pasiennya nggak di sini. Iya, Pak, tapi pada saat teman minta bantuan saya untuk prospek anjingnya tamaninya, saya bangun jam 5, saya udah bangun hanya untuk pelatih, udah pulang kerja sampai malam setiap hari, Pak. Saya sempat pelihara burung, Pak, tahun 2018 kemarin, Ya. 2020. Pelihara burung. Berhasil. Enggak urus. Akhirnya sekarang burung saya kasihin orang, ayam. Akhirnya kembali lagi ke situ. Tapi memang nggak tahu saya. Jadi pas kalau saya bengong gitu tuh kayak pengen ngelatih gitu. Gatel loh ya. Kayak pengen ngelatih. Nah itu yang makanya saya nggak bisa hilang. Jadi ada aja keinginan buat ngelatih, tapi walaupun tidak bisa konsentrasi. Itu kalau kita ngobrol masalah anjing nih, kayaknya 2 hari 2 malam nggak Nggak ada nih, Mas. Kita aja di sini, Batunya. Nanti kita lanjut lagi. Rekan-rekan semua, saya cukupkan video kali ini. Lain waktu saya akan berkunjung ke tempat itu. Mudah-mudahan saya tidak teracuni. Nanti ngobrol di sini aja, Pak. Oh. Saya sebenarnya ada satu keinginan. Oke, Karena saya berpikir gini, Pak. Saya semakin kesini ini akan umur akan semakin tinggi. Ya, betul. Kedua, fisik akan semakin turun. Saya ingin sebenarnya berbagi apa yang ada di kepala saya. Konsepnya sama, Pak, sama saya. Itu yang sebenarnya saya makanya sekarang pun ada beberapa yang belajar saya kasih tahu. Saya pengen transfer itu minimal mereka tahu. Paling nggak legasi atau warisan kita, pengetahuan kita ke ada yang apa ya, ada yang dapat manfaatnya dari situ. Terus saya malah berpikir begini, saya pengen udah tanya deh tentang pelatihan ke saya, gratis, ya. Semua saya akan jawab dan saya akan ceritakan sesuai pengalaman. Saya pernah, Pak, seperti Pak Putri, saya bermain ke satu kelompok ke komunitas anjing. Saya datang ke sana, saya udah terbuka nih. Membuka diri, mau tanya apa saja saya jawab. Ya, gitu. Enakan gitu. Tapi kendalanya apa? Apa? Mereka tidak tahu apa yang mau ditanya. Nah, disitulah masalah, Pak. Jadi ini lagi kembali efeknya. Karena tidak pernah ada kumpul komunitas. Apa yang mau ditanya? Mereka anjing aja nggak ngerti.
Jadi kalau saya akhirnya ngerocos dari awal dari A sampai Z, takut nggak nyambung dan dianggap ini ngomong apa sih? Ya, nggak nyambung. Biasanya kita lebih enak ngomong sama orang yang sudah mulai mencoba-coba, Ya. sehingga mereka akan bertanya mulai dari masalah yang dihadapi. Pak, jadi saya begini. Nah, dari situ kita bisa masuk diskusinya. Dan itu yang memang tidak ada wadah itu sama masalah. Dan banyak kadang orang Ya. saya kayak gini. Jadi satu pertanyaan itu yang sebenarnya harus saya jawab dari dasar banyak itu. Tidak bisa hanya di sini jawabannya ya, betul ya. Itu yang kadang saya temukan. Kenapa saya berani cerita itu? Karena banyak sekali yang message saya. Ada nggak Pak? Kalau buat saya ambil diri saya dulu Pak nih. Saya ada 1, 2, 3, mungkin 5 poin yang tidak akan saya share ke sembarangan orang. Kalau ibaratnya kalau restoran ada resep resep pegangan saya di anatomi. Kalau di dog sport, kalau di dog training, saya nggak pernah khawatir itu. Kenapa ya? Walaupun semua teori dan metode itu saya berikan, saya sudah sampai, belum tentu ada soft skill di situ. Nah, ini bedanya mungkin di anatomi sama di pelatihannya. Ada soft skill di situ, ada feeling di situ. Nah, ini yang kadang sulit kita transfer. Kecuali orang sudah praktek dan baru kita bisa, kok dia begini ya. Nah, di situ kita baru bisa kasih pemahaman. Ini loh, ini dan seterusnya. Nah, yang saya sering alami ketika saya mendidik beberapa orang untuk belajar melatih, yang sulit itu adalah di soft skill. Soft skill itu apa? Ya, soft skill itu kayak feeling. Ibaratkan gini. Sama kayak Pak, saya tanya sekarang ya. Bapak misalnya Om Daden ngelatih anjing untuk anatomi, untuk lari, ya lari. Oke. Pada saat latihan udah tahu deh tekniknya lari begitu kan? Anjingnya selalu di kiri, ya muternya, rollnya begini, ya caranya mengarahkan anjing begini. Ada satu kalanya Om itu bisa tahu, kayaknya anjing ini nggak bakal ceria deh saya ajak lari. Apa yang harus saya lakukan di situ? Betul. Nah, itu yang saya bilang selesai. Jadi di situ feeling. Oke, contohnya kayak gini. Kalau kita yakin betul anjing ini ready ya, mungkin dengan bawa reward aja, anjing kan. Kadang itu kita tahu dulu rewardnya, kalau kita belai dia, kita kasih dia kembali. Ini soft skill. Yang di teori nggak ada itu. Tapi feel kita udah membaca nih anjing bakal mau lari tapi nggak mau hidup gitu loh, nggak mau excited ini nggak keluar gitu loh, sekedar lari aja dia. Sama di pelatihan itu ada kayak gitunya. Jadi saya kasih kasusnya ke situ aja ke anatomi. Nah, itu yang saya bilang soft skill. Tapi kalau kita bicara teori, pasti teorinya sama, metodenya pasti sama kan, caranya gini, mengarahkan anjingnya begini, talinya segini, kencangnya dan lain sebagainya, langkah kita segini. Tapi ada kalanya kok orang itu tiba-tiba harus peluk anjingnya dulu, ini dulu, semakin dulu. Nah, padahal entarnya juga sama lagi. Nah, disitulah kadang ada kepekaan. Ya, insting kita sebagai seorang pelatih itu udah terbaca. Ini anjing kayaknya sedikit nervous. Nah, itu kalau nggak peka kita nggak bisa ukur. Nah, ini nervous. Kan ada banyak anjing pada saat latihan ini termasuk nervous. Saya yang bisa saya bilang ada beberapa poin yang tidak saya share ke sembarangan orang. Akhirnya saya bagi pengetahuan dan skill itu tapi saya pantau dulu. Ada saya pantau bisa bertahun-tahun. Ini orang serius nggak sih? Ya kan? Karena itu sangat berharga banget. Kalau banyak sampai orang banyak sembarangan orang capek kita ngasih tahu ya Batu. Tapi kalau sudah masuk ke level itu yang saya bilang soft skill itu memang case by case. Kalau kita ceritain semua nggak akan habis, kecuali orang mau tanya, kita bisa rasakan problem itu. Contoh kayak tadi ya, Om kok anjingnya mogok, nggak mau lagi. Om anjingnya kok larinya pelan, misalnya kayak gitu lah.
Tuh, Patung nggak berhenti gitu. Oke, rekan-rekan udah dulu ya. Ntar kan nggak selesai. Ada yang sambung lagi nih. Ya, sambung lagi dan nanti. Bye bye.